Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial part kedua, yakni membuat project di dalam aplikasi Google Earth. Seperti di part 1 sebelumnya saya sudah perkenalkan tentang menu-menu yang ada di dalam aplikasi Google Earth. Jadi ini ada direction histories daripada suatu tempat. Ini di sisi kiri ini yang saya tunjukkan, ini adalah tempat kita mengelola data yang sudah kita buat di dalam aplikasi Google Earth. Data-data yang sudah kita buat itu harus dimanajemen dengan baik, karena nantinya data-data itu semakin banyak project yang kita buat akan semakin banyak ditampilkan di sisi kiri, sehingga perlu adanya penataan data tersebut. Jadi kalau ada banyak lokasi yang mau kita ambil datanya, jelas setiap lokasi tersebut kalau kita tidak buat penataannya akan terhampar secara serampangan, kemudian akan sulit kita mencari data tersebut jika semakin banyak data yang akan dibuat, sehingga kita perlu membuat dokumen masing-masing project secara tersendiri. Saya akan memberikan contoh. Jadi kita akan membuat sebuah project di lokasi A yang ada di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualema. Tilamuta. Bentar. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah project tentang situasi yang ada di jalan nasional yang ada di pusat kota Kecamatan Tilamuta. Kita akan mencoba membuat peta situasi daripada jalan yang ada di pusat Kecamatan Tilamuta. Cara pertama, kita membuat folder daripada project yang akan kita buat. Kita kasih nama project proyek jalan A misalnya. Oke. Jadi di dalam folder ini itu akan kita masukkan data-data berupa data dari place mark atau tempat yang ingin kita tandai, kemudian area suatu tempat dan garis atau jalan yang mau kita masukkan ke dalam data. Sebagai contoh, saya menempatkan titik di Jembatan Soeharto. Sebagai contoh, saya beri nama Jembatan Soeharto awal pekerjaan. Jadi titik ini
kita taruh tepat di posisi jembatan Soeharto. Selama garis kuningnya masih berubah atau menyala, ini bisa ditarik kemana, ditempatkan di jembatan Soeharto. Jadi seperti saya sampaikan, karena di sisi kanan ini dicentang foto di jembatan Soeharto, bisa kita lihat langsung. Di okekan dulu, oke, dilihat foto dari jembatan Soeharto. Seperti itu. Jadi bisa kita pastikan bahwa benar-benar titik awal dari pekerjaan itu ada di jembatan Soeharto. Kemudian kedua, cara melihatnya juga bisa dengan kita mengakses ke strip map, strip view. Strip view itu bagian kanan. Jika kita tekan lama, maka akan muncul garis yang berwarna biru. Kemudian gambar patung tersebut atau orang tersebut kita arahkan ke titik yang dimaksud. Dan kita akan lihat bahwa situasi di sekitar jembatan itu bisa kita lihat secara visual. Seperti ini. Kita exit. Kemudian untuk mengembalikan posisi gambar atau peta menjadi tegak lurus kembali, kita reset ke tilt and compass. Ya, seperti ini. Kita tinggal sorong kiri kanan. Kemudian akhir pekerjaan. Sebentar. Ini tanda titiknya kita rubah dulu. Kita klik data itu, kemudian kita properties, di sisi daripada name, daripada tanda poin ini kita bisa rubah dengan sesuai keinginan kita. Contoh, kita menggunakan tanda panah ini. Oke. Kemudian kita warnai dengan warna lain, warna merah. Oke. Bisa keburamannya dikurangi atau 100% juga bisa. Oke, kita oke. Kemudian akhir pekerjaannya seandainya ada di bagian ujung jalan 2 ruas, kita tambahkan seperti ini. Jadi kita tulis akhir pekerjaan. Oke. Sudah ada 2 titik. Kita lihat bahwa kedua data ini sudah masuk di project. Jadi gunanya kita membuat project ini, pada saat kita tidak butuhkan project ini, kita bisa langsung mencentangnya di sini. Tapi kalau dia terhampar banyak, kita akan mencentangnya one by one, satu persatu. Sehingga pada saat kita membuat project yang lain lagi, kita tinggal, supaya tidak tumpang tindih, kita uncentang folder project yang lainnya. Kemudian kita akan cara membuat garis. Tadi sudah cara membuat poin dengan labelnya. Kemudian kita membuat garis atau pad. Pad kita ambil dari awal pekerjaan. Sampai di
akhir pekerjaan. Jadi diklik, kemudian kalau ada yang mau diedit, klik, seandainya yang mau ditambahkan poinnya di sisi tengah ini, jadi kita klik dulu poin yang sudah ada supaya menjadi warna biru. Nah, kemudian kita bisa mengkliknya yang di tengahnya ini. Kalau kita mau menambahkan di sini, kemudian birunya tetap masih ada di sini, perubahannya akan seperti ini. Nah, jadi dia baca poin berikutnya itu dari grips yang berwarna biru. Jadi menambahkan yang di posisi tengah ini, kita tinggal mengklik seperti ini, gripnya menjadi biru, kemudian menambahkannya di bagian titik tengah. Kemudian kita mau melihat panjang jalan tersebut, kita tinggal menekan measurement atau pengukuran. Di panjang ini 1720 meter, kalau kita ganti ke kilometer 1,72 kilometer. Oke, informasi tentang panjang jalan bisa kita ketahui, jadi tidak perlu harus melaksanakan pengukuran di lapangan. Kemudian kita merubahnya, lainnya kita rubah, anggap saja kita gunakan garis biru. Oke, supaya lebih cantik. Kemudian ketebalannya kita ganti dengan 5. Oke. Di cara membuat garis di dalam aplikasi Google Earth. Kemudian cara membuat area. Jadi seandainya saja kita disuruh memetakan lahan yang ada di pusat jalan nasional ini, Kecamatan Tilamuta, area yang ada di bantaran sungai. Jadi kita akan mencari bantaran sungai seperti ini. Kemudian stylenya kita rubah, areanya kita rubah menjadi warna kuning. Oke. Kemudian keburamannya atau transparansinya, opacity kita rubah menjadi 40 atau 50. Oke. Sekarang perhatikan ini. Di sisi ini jalan, kita tidak berikan nama, jadi kita bisa menekan jalan yang ada di dalam gambar ini langsung, kemudian properties, atau langsung dari sisi kanan, sisi kiri ini, sisi kiri, di sorot properties, kemudian diganti nama, Jalan Nasional Pusat Kota Tilamuta. Oke. Sudah berubah. Kemudian yang ini kita rubah juga. Nah, kita rubah seperti area perbelanjaan Tilamuta. Oke. Di sebuah proyek ditampilkan dalam peta ini. Jadi informasi mengenai apa yang kita inginkan di dalam bisa kita dapatkan, yakni informasi tentang awal pekerjaannya di mana, kemudian akhir pekerjaannya di mana, kemudian area perbelanjaan luasannya berapa bisa kita lihat. Kita klik kanan,
measurement. Nah, ini dalam kilometer perimeter itu dia panjang keliling ini 728 kelilingnya, kemudian luasannya 22.566 meter bujur sangkar, atau kalau kita ganti ke hektar menjadi 2,26 hektar. Oke. Kemudian jalan ini profilnya bisa kita lihat dengan cara show elevation profile. Nah, jadi seperti ini. Ini dari jembatan Soeharto. Kemudian ini sungai. Ini ada sungai. Kemudian kita naik di gunung. Dan ini di bagian yang datar. Kemudian naik lagi. Ini profil daripada jalan yang kita lalui. Ini karena data ini data dari Google, pendekatannya bentuk profil jalan tersebut bisa kita lihat bersama. Kemudian ini kita close. Situasi yang ada di peta ini atau di peta citra kita ini bisa kita hilangkan supaya roadnya juga supaya peta citranya lebih mudah dan lebih gampang dilihat. Kemudian view-nya kita reset kembali. Jadi kita butuh data di depan daripada pusat perbelanjaan ini. Jadi taruh di depan tempat belanja. Ini sudah kelihatan toko-toko yang ada di sekitaran tempat perbelanjaan. Jadi seperti ini. Jadi kayak ini foto lama karena masih ada Tugu Jagung, jadi bisa diklik ini tanda panah. Kita menuju ke arah Tugu Jagung. Diklik sampai kita menuju ke Tugu Jagung. Oke, seperti itu bisa dilihat mundur, bisa juga dilihat maju. Jadi ini adalah bagaimana kita mendapatkan data awal dari kondisi jalan yang ada di pusat kecamatan Tilamuta itu berdasarkan kondisi yang direkam oleh Google Map. Exit. Oke. Kemudian kita akan membuat project yang sama di dekat project A ini. Jadi kita supaya dapat melihat secara langsung dan tidak tumpang tindih, kita tinggal mencentangnya proyek di jalan A ini.
Kemudian kita membuat project baru lagi, folder, bikin project D. Oke. Project B kita akan menghitung panjang jalan existing jalan nasional dari Tugu Jagung. Kita bikin jalan nasional lama. Oke. Oke. Kita mulai pekerjaannya dari Jembatan Soeharto. Jadi ini seperti yang saya sudah beritahukan, ini kita klik dulu sampai biru, kemudian kita menambahkan poin grid ini di akses jalan nasional yang lama seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa ada efisiensi panjang. Ini tadinya 2,171, kemudian kita bikin aliterase, panjangnya tadi yang sudah kita buat di awal itu 1,7, berarti sekitar 500-an meter efisiensi panjang jalan nasional setelah kita buat jalan aliterase. Kita bikin nama jalan existing nasional. Oke, kita rubah warna saja, warna merah supaya lebih, atau warna kuning. Oke, dan oke. Kemudian sama seperti memberikan titik. Oke, awal pekerjaan. Oke, kemudian tambahkan lagi akhir pekerjaan. Oke, kemudian kita tambahkan area, contohnya area di sekitaran ini. Pemukiman. Kemungkinan mohon maaf, jalan nasional itu kita klik dulu di sini, kemudian kita tambahkan di sini, sama di sini. Itu jalan existing jalan nasional. Jadi sudah sekitar 700 meter selisihnya. Dan kita oke. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudara-saudara, kita menambahkan berbagai macam data di dalam ini. Di dalam data ini akan menambah berbagai macam data di project yang kita buat. Jadi kita project A kita tutup dulu supaya tidak mengganggu fokus kita. Kemudian ini bisa kita tambahkan. Jadi jika kita mau membuat peta khusus jalan existing, kita tinggal mencentang project yang ada di data yang diinginkan. Begitu juga untuk project jalan A. Oke, demikian cara memasukkan data ke dalam
aplikasi Google Earth. Jadi aplikasi ini semacam aplikasi untuk penginderaan jauh. Jadi lokasi yang mau kita data itu, atau kita ambil data ukurannya baik panjang, luas, dan di mana tempatnya, di koordinat mana, itu bisa kita dapatkan langsung jika data yang dimaksud diketahui lokasinya. Akan tetapi jika data tersebut kita tidak ketahui, maka kita perlu turun ke lapangan mengambil data koordinat dari lokasi yang kita inginkan. Kemudian menyamakan format data koordinatnya dengan sistem yang digunakan di dalam aplikasi Google Earth. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.